Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita. Perkenalkan, nama saya Nandi Supriyanto. Saya berasal dari kampus TAI Ma'arif Sintang, Kalimantan Barat. Saya peserta PKDP tahun 2026 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini tentu sangat bermanfaat nanti ketika seluruh mahasiswa melihat daripada video yang saya buat ini. Video yang saya buat ini saya ambil dengan materi produk dan akad perbankan syariah. Maka dari itu, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke produk dan jasa perbankan syariah, perlu kita ketahui apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah atau Al-Masyrafiyah Al-Islamiyah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan, atau memungut pinjaman dengan mengenakan suku bunga yang bersifat riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Setelah mengetahui apa itu perbankan syariah, mari kita cari tahu bagaimana perbankan syariah menghimpun dana mereka. Ada dua prinsip yang digunakan perbankan syariah dalam menghimpun dana. Yang pertama, prinsip wadiyah. Prinsip ini ada dua, yaitu wadiyah yadamanah. Pihak yang dititipi bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan prinsip wadiyah amanah. Dalam prinsip wadiyah ini harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Yang kedua adalah prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul ma atau pemilik modal dan bank sebagai pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi semua. Ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah dan ada ijab kabul. Selain dua prinsip penghimpunan dana tersebut, bank syariah dalam penyaluran dananya, biasanya diperlukan akad pelengkap. Ini juga tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, namun ditunjukkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Alat pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akadnya. Selanjutnya mari kita cari tahu apa saja produk bank syariah. Bank syariah memiliki beberapa jenis produk, tentunya produk yang ditawarkan oleh bank syariah, telah disesuaikan dengan akad syariah, dan telah diakui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Produk-produk tersebut antara lain. Pertama adalah tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Bank syariah berperan mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah produk deposito syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo. Produk selanjutnya adalah gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad ran atau ijarah.
Sebagai syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Pada penerapannya, jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, barang jaminan akan dijual untuk menutupi utang. Jika harga jualnya melebihi utang, kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur. Yang keempat, pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Terakhir adalah giro syariah. Giro syariah merupakan produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau biliet giro selain kartu ATM. Nasabah giro, disebut juga dengan giran, bisa dari perorangan atau badan hukum yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar kapan saja. Setelah mengetahui produk-produk bank syariah, mari kita cari tahu bagaimana bank syariah menyalurkan dana mereka. Bank syariah menyalurkan dana mereka menggunakan beberapa prinsip, diantaranya 1. Prinsip simpanan murni al-wadiyah. Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiyah. 2. Prinsip bagi hasil sirkah adalah prinsip yang menggunakan dua produk pembiayaan, yaitu pembiayaan musyarakah. Transaksi ini adalah pembiayaan antara nasabah baik satu orang atau lebih yang bekerja sama dengan bank syariah dengan menggunakan akad tertentu dengan dilandasi keinginan untuk menaikkan nilai aset yang mereka miliki. Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang mana sohibul mahal atau pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. 3. Prinsip jual-beli adalah sistem yang menerapkan tata cara jual-beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Margini. 4. Prinsip sewa, ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual-beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. 5. Prinsip jasa, al-adl wal umulah. Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk-bentuk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, clearing, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al-ajr wal umulah. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Itulah beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.